Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung Ramadan, sudah hampir selesai puasa Ramadan. Sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan dengan izin Allah insyaallah kita semua akan menyambut Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Dan tradisi di negeri kita kalau Idul Fitri itu kan mudik ya. Mudik itu maknanya ketemu dengan kerabat kita, pulang kampung ya, untuk menyambung tali persaudaraan ya. Mudik ini kalau di zaman Nabi tidak ada tradisi ini, tapi tradisi yang semacam ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai. Oleh karena itu tidak perlu dicela dan tidak masuk dalam definisi bid'ah dalam pandangan saya, karena nggak ada aspek ibadah yang dilanggar, juga tidak ada syariat yang dilanggar. Nah, oleh karena itu saya ingin menyegarkan kembali pemahaman tentang konsepsi silaturahim atau silaturahmi dalam kajian kali ini, karena insya Allah praktis ini semua akan kita lakukan ya secara rutin, terutama di momen hari Idul Fitri. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, Allah itu menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan wanita. Itu sudah fitrah. Dan masing-masing diberi cinta. Karena ada cinta itulah maka kemudian laki-laki tertarik pada wanita dan wanita tertarik pada laki-laki. Kemudian terjadilah yang namanya pernikahan karena cinta itu. Meskipun tidak selalu pernikahan itu ada cintanya, tapi umumnya pernikahan itu didorong oleh cinta. Dengan pernikahan itu, lalu kemudian muncullah keturunan, muncullah generasi baru, orang beranak pinak, nah, sehingga muncul lembaga keluarga. Muncul keluarga-keluarga, dari keluarga-keluarga lalu muncul klan, ada kabilah, ada sya'bun, ada fasilah, ada macam-macam istilah dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bagaimana perkembangan manusia yang berasal dari laki-laki dan wanita itu. Nah, karena manusia beranak pinak semacam itu, maka salah satu ujian dari Allah kepada kita adalah ujian silaturahim. Nah, ini ya, ini konsekuensi dari hidup berkeluarga. Silaturahim ini tidak bisa terhindarkan karena semua orang pasti punya keluarga, kecuali memang ada orang yang diuji oleh Allah keluarganya habis semuanya karena perang atau musibah sehingga nggak mungkin lagi. Tetapi pada hakikatnya umumnya manusia itu semuanya berkeluarga sehingga kena ujian silaturahim ini ya. Hanya saja poin penting terkait silaturahim yang harus kita pahami adalah silaturahim itu hanya berlaku untuk kerabat ya, hanya berlaku untuk kerabat. Yang tidak termasuk kerabat tidak dinamakan silaturahim, karena silaturahim atau silaturahmi berasal dari dua kata, silah dan ar-rahmi atau ar-rahim. Silah itu maknanya menyambung, masdar wasala. Ar-rahmi atau ar-rahim itu adalah rahim. Rahim yang kalau dalam bahasa medis dinamakan uterus ya. Jadi tempat wadahnya bayi itu loh, itu rahim. Jadi menyambung itu bahasa majasi, maksudnya kita menyambung tali kekerabatan yang dihubungkan oleh rahim-rahim itu. Nah, itu mana silaturahim. Oleh karena itu ini berlaku hanya kerabat. Jadi kalau kita mengunjungi teman jangan dibilang silaturahim, salah itu. Antum ada di rumah,
Ani mau silaturahim, salah. Ya, kalau itu teman nggak dinamakan silaturahim. Termasuk kesalahan penggunaan istilah ini adalah biasanya dilakukan pejabat, ya, yang mau kampanye, ya. Kita mau datang ke kantor ini silaturahim, nah, salah juga. Kadang silaturahim dipakai untuk para bisnismen, untuk membuat jaringan bisnis, ya, mendatangi katanya silaturahim. Nah, itu pengacauan istilah, ya, pengacauan istilah. Kata silaturahmi ini memang di Indonesia itu termasuk serapan dari bahasa Arab yang mengalami kekacauan istilah, seperti kacaunya kata fitnah, kata ikhlas, zakat fitrah dan lain-lain. Itu terjadi pengacauan makna, ya. Kata fitnah misalnya, fitnah itu kalau dalam bahasa Arab maknanya kan ujian, ya kan. Kalau bahasa kita, fitnah itu adalah apa itu namanya? Fitnah itu ngomongin orang nggak sesuai kenyataan, menuduh nggak sesuai kenyataan, gitu tuh. Ntar kalau bahasa Arab menuduh orang nggak sesuai kenyataan itu disebut buhtan, buhtan, mengada-ada sifatnya. Nah, kalau fitnah itu ujian maknanya. Makanya anak istri disebut fitnah di Quran itu. Atas juga disebut fitnah. Wanita cantik juga disebut fitnah. Nah, itu kenapa? Karena ujian, mana bahasanya itu ujian. Nah, karena salah konsepsi, akhirnya memahami Quran juga diterjemahkan salah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di Quran kan gitu toh, diterjemahkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kan ngawur banget ya. Padahal maknanya fitnah di ayat Quran itu maksudnya kesyirikan. Kemusyrikan itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada pembunuhan, dosanya, ya. Nah, itu contoh termasuk pengacauan kata fitnah. Kata ikhlas juga demikian, termasuk diserap dengan pemberian makna yang keliru. Ikhlas itu kalau bahasa Arab dari kata akhlasa, maknanya memurnikan. Apanya dimurnikan? Motivasinya. Dimurnikan yang bagaimana? Dimurnikan motivasinya supaya semata-mata hanya ingin memperoleh ridha Allah. Itu ikhlas. Terhubung dengan kata tauhid. Tauhid itu maknanya mengesakan. Artinya Allah satu-satunya yang dijadikan sebagai Tuhan, yang pamrihnya kita itu hanya kepada Allah saja. Nah, itu baru dinamakan ikhlas. Murni itu semacam itu. Tapi di negeri kita ikhlas itu dimaknai rela, ya kan? Sudahlah, ikhlaskan saja. Maknanya apa? Relakan, ya kan? Loh, aku ikhlas kok, maksudnya aku rela. HP-nya hilang, sudahlah, ikhlaskan aja. Kan gitu toh. Itu pengacauan makna ikhlas sebenarnya dalam istilah syar'i. Termasuk zakat fitrah. Yang benar kan zakat fitri. Di hadis itu nggak ada zakatul fitrah, itu nggak ada. Yang ada zakatul fitri. Karena terhubung dengan istilah Idul Fitri. Kan nggak ada Idul Fitrah loh. Nah, tapi kemudian karena salah konsep semacam itu dibawa-bawa begitu ya. Dihubungkan dengan fitrah manusia itu suci, kembali ke kesucian. Jadi Idul Fitri itu Idul Fitrah, jadinya dipahami begitu, kembali ke kesucian. Padahal zakatul fitri, fitr itu maknanya sederhana. Itu isim masdar dari kata aftara. Aftara itu berbuka, maksudnya sudah tidak berpuasa. Jadi zakatul fitri maksudnya adalah zakat yang kita bayarkan dalam rangka untuk menyambut hari Idul Fitri yang akan di mana kita sudah tidak berpuasa lagi. Makna sederhananya gitu sebenarnya. Idul Fitri hari raya kita sudah tidak berpuasa lagi, sudah berbuka. Maksudnya gitu loh ya. Kita bayar zakat itu untuk membersihkan dosa-dosa kita selama puasa dan sekaligus memberikan makanan bagi orang-orang miskin di hari Idul Fitri, gitu ya. Nah, tapi di negeri kita disebut dengan istilah zakat fitrah, gitu ya. Ya, sudah kadung diserap ya. Sama seperti silaturahmi. Harusnya itu mafhumnya dibatasi pada kerabat. Kalau bukan kerabat jangan disebut silaturahmi. Nah, saya bahkan mendengar itu dipakai oleh orang-orang pacaran tuh, coba. Istilah silaturahmi ini. Iya, itu benar itu. Boleh ke rumah untuk silaturahmi. Mau apel sekarang istilahnya silaturahmi. Ya Allah, subhanallah. Ketika diputus, caranya untuk mencegah pemutusan itu adalah, loh, kamu kok memutus silaturahmi? Masya Allah, separah ini ya kekacauan. Ini kan harus dijelaskan. Ya, ini harus kembali ke makna syar'i karena itu keliru ya.
Jadi ini sudah istilah syar'i, maknanya adalah menyambung tali kekerabatan. Nah sekarang jadi pertanyaan, definisi kerabat itu apa? Kan kalau nggak dibatasi kan bingung juga kita ya, karena luas. Karena kita kalau diurut-urut ya semuanya kembali ke satu moyang, nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Nah, apakah semuanya itu di silaturahmi? Kan nggak begitu juga maknanya. Nah makanya perlu kembali ke dalil. Makna silaturahmi itu batasannya seperti apa? Nah, para ulama menjelaskan batasan silaturahmi itu mencakup semua kerabat yang ada konsekuensi hukum bagi mereka, tidak peduli apakah termasuk ahli waris maupun bukan ahli waris. Dan ini mencakup 3 macam kerabat. Siapa itu? Ahlul faridah, asobah, dan zawul arham. Ini batasannya silaturahim itu. 3 kerabat ini, 3 macam kerabat ini. Ahlul faridah itu atau istilahnya ashabul faraid atau ashabul furud itu adalah kerabat yang memiliki jatah warisan spesifik. Misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, 1/6. Itu adalah kerabat yang wajib kita perhatikan paling utama untuk disambung silaturahim. Nah itu jumlahnya 12 ya. Nah, kita sudah pernah belajar ilmu waris. Ada 12. Ada orang asing yang dimasukkan secara majasi, suami istri. Nah, itu dimasukkan secara majasi. Kemudian putra, putri, kemudian putrinya putra, lalu kemudian kakek, nenek, saudara, saudari sekandung, saudari seayah, kemudian saudara seibu, saudari seibu. Ya. Jadi itu ahlul faridah. Asobah itu adalah kerabat laki-laki yang memperoleh sisa harta. Itu mencakup bunuwah, kemudian ubuwah, lalu ukhuwah, lalu umumah. Bunuwah itu putra ke bawah. Jadi putranya putra terus ke bawah. Selama masih ada itu masuk yang wajib disambung ke kerabatan. Kalau ubuwah itu ayah ke atas, ayahnya ayah, terus ke atas. Kalau ukhuwah itu saudara sekandung, ya saudara seayah, anak putranya terus ke bawah, gitu ya. Lalu kemudian kalau umumah itu paman, berarti saudaranya ayah, entah yang sekandung atau seayah. Nah kalau yang zawul arham, nah itu yang putri-putri dari yang tadi itu ya. Jadi termasuk bibi dari pihak ayah maupun ibu, keponakan yang putri gitu ya, terus putrinya putri dan seterusnya ke bawah itu adalah bagian dari kerabat. Jadi batasannya itu saja. Nah, kalau batasannya seperti ini mungkin dilakukan. Gitu ya. Idealnya tiap kita itu punya daftarnya ya, pohon kerabat. Nah, gitu ya, sehingga nanti kita itu jangan sampai kalau ditanya Allah hak silaturahim itu nggak bisa jawab. Kamu kuuji dengan kerabat gini, apa yang kamu lakukan? Sudah apa yang dilakukan? Kalau enggak itu kan ya masuk yang di debat Allah kan ya, mengerikan ya. Kalau dihisab nanti di debat Allah itu kan mengerikan. Jangan sampai dalam urusan silaturahmi ini kita didebat. Karena syariat silaturahmi ini bagian syariat yang qat'i, bukan dzani loh ini ya. Ini syariat yang kewajibannya qat'i semenjak zaman Bani Israel itu adanya. Jadi enggak boleh diingkari kewajiban ini ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa itu aksi-aksi silaturahmi itu? Apa saja perbuatan kita itu yang bisa dikatakan sebagai silaturahmi? Nah, sebelum ke sana tentu kita harus memahami dulu definisi umum. Silaturahmi itu apa sih sebenarnya? Aksi silaturahmi secara umum itu bagaimana sih definisinya? Nah, saya memandang definisi terbaik itu dikemukakan oleh Ibnu Abi Jamrah yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan silaturahmi itu maknanya adalah wal ma'nal jami' isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasy syarri bihasabit taqah. Makna komprehensif silaturahmi adalah aktivitas mengantarkan semua jenis kebaikan yang dimungkinkan dan menghalau semua jenis keburukan yang dimungkinkan sesuai kemampuan. Jadi kata kunci silaturahmi itu 2. Apa itu? Mengantarkan semua kebaikan atau menghalau segala
keburukan, dan itu disesuaikan kemampuan. Nah, ini nanti akan membuat ada tingkatan-tingkatan silaturahmi. Jadi kebaikan apapun yang kita berikan pada kerabat itu silaturahmi. Pencegahan apapun, ya, pencegahan keburukan apapun yang kita berikan pada kerabat, maka itu bagian dari silaturahmi. Kita ketemu kerabat senyum saja, itu sudah silaturahmi. Kenapa? Karena jenis kebaikan. Karena Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Kita mau ngomong nyelekit tapi ditahan nggak jadi gitu ya. Nah, itu aja sudah terhitung silaturahmi. Kenapa? Karena itu bagian dari mencegah keburukan yang bisa menimpa dari kerabat kita. Gitu ya. Jadi kata kuncinya silaturahmi itu memang intinya mengantarkan segala jenis kebaikan yang mungkin dilakukan atau menghalau segala jenis keburukan sesuai dengan kemampuan. Nah, karena ada kata kemampuan inilah, sesuai kemampuan inilah, maka ada tingkatan-tingkatan silaturahmi. Ini seperti yang dinyatakan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Umdatul Qari, beliau mengatakan walisilah darajat. Silaturahim itu bertingkat-tingkat. Ya. Kalau nggak bertingkat-tingkat semuanya dituntut sama, wah susah, nggak bisa itu. Misalnya kebanyakan orang sekarang itu kan kalau disebut silaturahmi itu bayangannya adalah berkunjung ya. Bayangan pertama itu kalau disebut silaturahmi kan berkunjung. Nah, kalau semuanya dituntut untuk berkunjung, nggak semua mampu. Ya kalau kerabatnya satu kompleks gitu, enak ya, tinggal jalan. Nah, kalau kerabatnya misalnya antara Banyuwangi ke Jakarta, ya itu kan mikir jauh tuh kalau mau berkunjung, ya kan? Berapa biayanya, ya kan? Biaya kayak gitu itu besar loh, ya kan? Yang sudah pernah merasakan, apalagi seperti aku ini dari Malang ke NTB, terasa banget itu harus naik pesawat. Waduh, luar biasa. Satu kali agenda berkunjung aja sudah bisa buat modal itu, ya kan? Modal bisnis itu. Nah, makanya ini harus disesuaikan dengan kondisi orang. Makanya kata-kata ala hasabit thaqah itu sangat bijaksana. Bihasabit thaqah, sesuai dengan kemampuan. Karena memang tiap orang kemampuannya berbeda-beda. Ini juga sekaligus untuk mengoreksi persepsi kita, jangan sampai suudzon ke orang gara-gara tidak melaksanakan salah satu variasi silaturahmi. Masa hanya karena nggak berkunjung terus bilang memutus silaturahmi. Oh, nggak boleh kayak gitu. Ini kejahilan. Ya, karena bisa jadi ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Kondisi itu bisa terkait dengan harta atau kondisi-kondisi yang lain yang orang mungkin nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya kita membahas tentang tingkatan-tingkatan silaturahmi. Nah, level amal silaturahmi itu bisa kita bagi menjadi 6 tingkatan, mulai yang paling utama sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah silaturahmi bil mal, dengan harta. Di bawahnya lagi adalah bil khidmah, dengan tenaga, dengan pelayanan. Yang level yang ketiga di bawahnya adalah biziarah, dengan kunjungan. Nah, kunjungan ini malah level 3 ini. Ya. Level yang keempat adalah bis salam, mengucapkan salam. Level yang kelima adalah bitafaqqudil ahwal, dengan mencari kabar berita. Ngabarni bahasa Jawanya ya. Ngabarnya aja menjerat gimana sih kabarnya, dia baik-baik saja apa enggak. Nah, itu sudah silaturahmi itu ya. Yang keenam yang terakhir adalah bikaffil adza, yakni mencegah dari menyakiti kerabat. Itu silaturahmi itu seperti itu. Nah, kita akan memerinci ya satu-satu dari tingkatan-tingkatan tadi. Tingkatan yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling ideal dari silaturahmi adalah silaturahmi bil mal, dengan harta. Nah, ini makanya saya pesan antum ya, barangkali antum nanti ada yang oleh Allah diluaskan rezekinya, perhatikan betul, salah satu hak dari hak harta yang akan ditanyakan Allah adalah digunakan untuk silaturahmi sejauh mana ya. Karena silaturahmi memakai harta itu levelnya ada yang sampai levelnya wajib, ada yang levelnya sunnah. Yang wajib itu seperti apa? Yang wajib itu adalah kalau kita itu memiliki harta mampu, kemudian ada kerabat yang butuh nafkah dan tidak ada yang bisa menafkahi,
selain kita, atau dengan kata lain kitalah yang paling dekat, kerabat paling dekat yang wajib untuk menafkahi itu. Ya. Kebanyakan di masyarakat kita, kalau dikatakan nafkah itu bayangannya hanya keluarga inti, ya kan? Yang wajib dinafkahi siapa? Ya istri, ya anak, kan gitu tuh. Nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya kerabat itu ada yang wajib dinafkahi dalam kondisi tertentu. Siapa itu? Banyak. Yang paling utama ya, yang paling umum adalah perhatikan orang tua. Orang tua itu pasti ada satu masa di mana kita menjadi wajib untuk menafkahinya. Suatu saat itu. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat pasti itu akan wajib menafkahi. Kenapa? Karena orang tua nanti akan mencapai suatu kondisi di mana beliau sudah nggak sanggup bekerja. Padahal kan butuh makan. Kalau sakit juga butuh dirawat, butuh diobati. Nah terus siapa yang ngurus? Kalau bukan kita. Nah ini saya jadi teringat kasus yang sempat ramai di medsos ya, seorang suami yang galau, bingung karena ibunya sakit, bingung apakah merawat ibunya, gajinya dipakai untuk merawat ibunya ataukah belanja untuk istrinya. Ini kalau ngerti fikihnya nggak usah bingung. Ya kayak gitu nggak perlu musyawarah sama istri karena sudah wajib itu ngurus ibunya. Nah terus belanja istrinya bagaimana? Belanja istrinya bisa kasih dua pilihan. Istrinya pertama dibilangi begini, istrinya kan bekerja ceritanya. Bisa dikasih begini pilihannya. Istriku, ini kita bicara baik-baik. Ini suamimu sedang mendapatkan ujian dari Allah untuk berbakti pada orang tuanya karena situasinya sudah wajib untuk menafkahi orang tua saat ini. Aku juga tahu bahwa aku wajib menafkahimu juga. Nah, tapi dalam kondisi ini menafkahi ibu itu lebih wajib, lebih harus diutamakan daripada istri. Bukan untuk diabaikan nafkah istri, enggak, tapi ini harus diutamakan, alokasinya ke sana dulu. Nah, oleh karena itu kebutuhanmu dalam bulan ke depan saya tawari dua pilihan. Yang pertama, kau pakai gajimu sebagai amalmu dan kutunjukkan pahalanya. Begini semuanya, gitu ya. Kalau kamu menolak, tidak apa-apa, itu hakmu. Kalau kamu menolak, tidak apa-apa. Pakai uangmu dan catat sebagai utangku. Nah, enak kan? Utang, gitu ya. Kalau misalnya nggak cukup, engkau boleh berhutang atas izinku, atau saya akan berhutang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi gajiku saat ini full untuk orang tuaku. Harusnya begitu. Ya, kalau bertanya ke yang ngerti ilmunya itu ya. Kalau tanya ke netizen yang sangat bijaksana dan budiman ya, jadinya bulian yang muncul, ya kan? Karena nggak banyak yang memahami bagaimana menghadapi kasus-kasus yang dianggap dilematis semacam itu. Jadi ada satu momen orang tua itu bisa jadi wajib dinafkahi, terutama saat sudah nggak bisa bekerja, sudah nggak kuat bekerja, itu jadi wajib menanggung nafkahnya. Jangankan begitu ya. Di fikih itu sampai dibahas loh. Kalau misalnya ayah itu sudah nggak punya istri karena ibu sudah meninggal. Sementara ayah itu butuh istri, anak itu wajib nikahkan dan harus biayai nafkah istrinya. Gitu sampai seperti itu levelnya, ya. Karena khawatirnya adalah kalau ayah nggak menjaga kehormatan, ikut dosa kita. Gitu ya. Ini pembahasan fikih yang jarang diketahui. Level nafkah itu sampai seperti itu, ya. Jadi kondisi ayah itu bisa jadi atau kuat tapi sakit. Nah itu sudah wajib. Kuat bekerja tapi kondisinya sakit. Itu menjadi wajib secara temporal bagi anak untuk membiayai orang tua. Karena nggak mungkin toh mau nafkah dari siapa kalau nggak dari anaknya. Atau cacat permanen. Kuat sehat tapi cacat, nggak mungkin bekerja. Atau diuji dengan kegilaan. Itu juga wajib dinafkahi itu, ya. Nah kalau dikatakan ayah, maka itu mencakup ayahnya, ayah ke atas. Maka seorang anak itu nggak hanya memperhatikan ayah, tapi juga kakeknya, buyutnya, canggahnya selama masih ada. Itu semua wajib dinafkahi. Dan itu adalah silaturahmi yang sifatnya menafkahi, silaturahmi dengan harta yang sifatnya wajib, bukan sunnah lagi, ya. Nah itu termasuk anak. Jadi bicara orang tua ya, anak juga demikian. Kalau kita jadi orang tua, idealnya anak kalau sudah balik itu kan memang sudah mandiri ya, sudah dilepas.
Tapi kan namanya rezeki Allah yang ngatur tuh. Kadang itu bisa jadi orang tua kaya raya, anaknya miskin, ya kan? Sampai nggak bisa makan. Itu orang tua masih wajib ngurus itu, meskipun dia sudah dewasa. Silaturahmi dalam kondisi ini menjadi wajib orang tua. Nafkahi anak dalam kondisi anak itu sampai misalnya kelaparan, itu jadi wajib. Ya. Nah, setelah anak siapa? Saudara, ya, yang lebih dekat. Setelah saudara siapa? Ya putra-putranya, keponakan-keponakan. Setelah itu siapa? Setelah saudara, paman. Dan seterusnya sesuai dengan urutan kedekatan yang dibahas di ilmu waris. Jadi itu silaturahmi bil mal. Ini hukum asal silaturahmi sebenarnya kayak begini itu. Coba bayangkan ya, seandainya ini diterapkan oleh semua keluarga yang kaya-kaya, itu kayaknya kita bisa meminimalisasi orang keluarga-keluarga yang terjerat oleh rentenir ya. Orang keluarga-keluarga yang terjerat oleh lintah darah itu kan karena salah satu faktornya ketidakpedulian kerabat yang kaya. Mau utang ke sekerabat yang kaya sungkan, ya kan? Atau mungkin pernah utang tapi kemudian dimaki-maki, akhirnya sudah nggak mau lagi dekat-dekat, akhirnya terjerat itu kan jadi dosa. Ya. Apa dalilnya silaturahmi itu yang paling utama dengan harta? Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 26, wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Berilah kerabat-kerabat itu haknya, termasuk orang-orang miskin. Nah, kalau memberi hak orang miskin kan nggak mungkin dikunjungi toh. Ayo kita mengunjungi orang-orang miskin, kan kayak gitu toh. Maksudnya ayat ini memberi hak orang miskin adalah menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang miskin itu. Nah, ketika disambung dengan wawu ataf, maknanya berarti memberikan hak kerabat itu adalah diantaranya dengan harta, ya, gitu. Ini yang juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan takunu silaturahim bil mal. Ya, silaturahim itu dilakukan dengan harta. Ya, jadi kalau sudah paham kayak begini, orang yang hartanya berlebih sampai ratusan juta atau miliaran bahkan triliunan, itu nggak bingung mengalokasikan hartanya itu loh ya. Sekarang itu kan kita diperlihatkan bagaimana orang-orang yang diuji dengan harta yang banyak bingung mengalokasikan hartanya. Akhirnya dibuat untuk pamer, ya kan? Buat beli-beli kan ya, untuk menunjukkan wah. Ini kan contoh orang yang bingung menafkahkan hartanya dengan benar. Padahal kalau ngerti ini kan Masya Allah, banyak yang bisa kita lakukan itu. Di samping nafkah wajib belikan beras, lauk pauk yang bisa jelas dimanfaatkan, kita juga bisa mencari tahu apakah ada kerabat yang sakit misalnya, sehingga butuh pengobatan. Meskipun sunnah kan itu bagian silaturahmi yang benar itu. Di data itu ada nggak kerabat yang sakit? Ada nggak misalnya kerabat yang tempat tinggalnya nggak layak, yang kalau hujan itu bocornya luar biasa, kita renovasi. Nggak harus mewah, renovasi nyaman, anget kan sudah bagus tadi gitu, ya kan? Nah, itu dicari apakah ada kerabat yang putus sekolah atau sudah mau lulus setelah itu bingung sekolah apa tidak. Nah, itu kalau dicari betul itu manfaat itu harta kita itu. Kendalanya apa, dibantu itu. Kan ada orang yang pengen sekolah tapi karena nggak punya biaya sudah dihentikan itu keinginan untuk sekolah itu, ya kan? Dicari juga ada nggak, bahkan yang terkait ibadahnya bisa dicari juga. Ada nggak kerabat yang sudah wajib bayar fidyah tapi nggak bisa bayar fidyah? Nah kan bisa itu dibayarkan juga. Gitu. Karena kan fidyah itu kan wajib dibayarkan meskipun miskin. Jadi tanggungan Allah itu. Jadi tanggungan utang kepada Allah. Misalnya wanita hamil dan menyusui, ya karena khawatir kesehatan anaknya, dia kan wajib bayar fidyah. Tapi dia sendiri miskin. Apakah gugur? Enggak, tetap jadi utang itu. Harus dibayarkan. Termasuk nazar-nazar. Nah itu bisa dilacak itu. Ada nggak nazar yang belum ditunaikan? Misalnya nazar kurban. Oh ya, tak kurban kan? Nah gitu kan? Punya ini nggak fidyah yang belum dibayarkan? Nah dibayarkan. Ada nggak misalnya diat atau denda atau kafaroh yang belum ditunaikan? Bisa dibayarkan. Termasuk utang-utang misalnya. Punya utang nggak? Berapa? Dilunasi. Ya. Ini. Jadi ini adalah jenis silaturahmi terbaik karena hukum asalnya begitu. Jadi kalau idealnya kalau punya harta berlebih, mudik dan pulang kampung itu memang menyediakan sejumlah harta, gitu ya. Karena kadang di Arab juga gitu ya. Tapi harus benar prioritasnya ya. Anak-anak dikasih sekedarnya untuk jajan, tidak masalah. Tapi yang paling penting itu loh, kadang ada kerabat-kerabat yang punya utang banyak,
Dia orang baik misalnya, itu prioritas, itu harus diselesaikan, dibantu yang semacam itu. Kebaikan melalui memakai tubuh kita. Wah, apa itu? Misalnya donor darah. Nah, itu juga bagian dari silaturahim. Donor ke kerabat itu bagian dari silaturahim. Atau donor anggota tubuh. Nah, itu juga bagian. Ya. Kalau misalnya belum mampu menyantuni dengan harta, minimal menghutangi. Nah, bedanya menghutangi dengan menyantuni apa? Kalau menyantuni kan sudah tidak diharapkan lagi balik toh. Tapi kalau menghutangi berarti kita ini masih butuh sebenarnya, tapi bisa mengutamakan orang lain. Ya, itu juga bagian dari silaturahim. Level yang kedua adalah silaturahim dengan khidmah, dengan pelayanan. Nah, kalau pelayanan ini berarti dengan tenaga. Berarti harta nggak punya, tapi punya tenaga. Nah, termasuk tenaga itu kita datang ke kerabat, tidak ngasih uang tapi ngasih solusi. Itu silaturahim itu sudah. Masalahmu apa? Masalahku begini. Oh, gini saja. Menurut saya begini. Misalnya kerabat tuh mengadu, ini loh Mas, ini loh Mbak, keponakanmu ini mau sekolah, tapi nggak punya uang. Gimana ya? Terus kita nggak punya uang, tapi kita punya informasi. Oh, saya punya informasi beasiswa. Coba daftar ke sini. Nah, itu bagian dari silaturahmi itu. Itu membantu dengan tenaga. Membantu dengan ide itu bagian dari membantu dengan tenaga. Ya. Ada kerabat yang pindah rumah, kita bantu bawa barangnya. Itu ya. Atau kita antarkan kemana kerabat sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah contoh silaturahmi dengan khidmah, dengan pelayanan, dengan tenaga kita. Level yang ketiga adalah dengan biziarah, ini yang paling umum, dengan mengunjungi kerabat kita. Nah, ini diutamakan terutama kerabat-kerabat yang dekat lokasinya dengan kita, yang berada di area tempat tinggal kita. Nah, itu dianjurkan sekali untuk sering-sering mengunjungi. Nah, cuma mengunjungi ini memang jangan terlalu sering. Ada pepatah Arab yang mengatakan zur ghibban tazdad hubba. Kunjungilah jarang-jarang, niscaya akan bertambah rasa cintamu. Kalau terlalu sering itu malah jadi bosan, malah nggak enak ya. Tapi kalau jarang-jarang jadi dirindukan. Nah, gitu ya. Ya. Nah, saat mengunjungi ini, nah kita bisa memberikan akhlak yang baik seperti wajah yang cerah. Jangan sampai mengunjungi tapi muram, ya nggak enak juga itu. Mengunjungi berwajah cerah, menyempatkan untuk duduk bersama, jadi ada mujalasah ya, ngobrol bareng-bareng, berbincang-bincang ya, mukalamah, bersifat lemah lembut kepada kerabat ya. Kunjungan ini nggak bisa diremehkan loh ya, karena kunjungan itu tanda penghargaan, tanda cinta kasih, tanda perhatian. Apalagi jika kerabat sudah tua, itu harus ekstra perhatiannya loh. Kenapa? Karena orang tua itu ujiannya kesepian di mana-mana itu. Saya ketemu banyak orang itu rata-rata keluhan orang tua itu adalah kesepian. Kesepian, kasihan itu ya. Saya ketemu takmir Masjid Ibnu Sina, itu cerita itu. Orang-orang pensiun itu rata-rata penyakitnya itu kesepian. Dulu saat masih jaya-jayanya banyak yang datang, tamu-tamu berdatangan banyak ya, masih punya power, masih punya kekuasaan, punya otoritas. Begitu sudah tua sendiri, kesepian, itu bingung itu cari kegiatan itu. Ya, ada yang sekedar mana ketemu teman, mengunjungi, misalnya sama-sama seneng burung gitu ya. Jadi mendatangi teman-teman yang hobinya melihara burung. Sama-sama seneng ake, ya datangi temennya yang itu kesepian sebenarnya. Ya. Ada pula yang bagus karena kesepian terus ngikuti kegiatan positif, ikut kursus bahasa Arab. Ada yang kayak begitu, bagus. Ya, tapi itu rata-rata perasaan orang yang sudah tua itu kesepian. Makanya kalau didatangi anak itu senengnya Masya Allah. Ada anak, ada cucu itu kalau sudah itu senengnya itu nggak bisa tergambarkan. Orang kalau sudah tua, meskipun masa mudanya itu agak ada sedikit masalah sama anaknya, itu biasanya kalau sudah tua hilang itu. Kerinduan yang muncul gitu ya. Sudah diharapkan lagi kedatangannya. Itu alami, tiap orang itu semacam itu. Makanya nggak bisa diremehkan soal apa itu namanya, kunjungan ini sangat berharga bagi orang yang sudah berusia tua. Ya. Penyakit orang usia tua itu
miskin teman biasanya ya. Miskin teman. Karena sama-sama tua temannya sudah, jadi nggak mungkin saling mengunjungi lagi. Maka disinilah orang tua yang paling berbahagia itu ketika orang tua yang bisa memberikan kebaikan luar biasa ke anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya, sehingga mereka itu saat tua itu rajin datang. Ya, gitu. Ya. Oke, berapa lama kita intensitasnya ketika mengunjungi kerabat ini? Ya, itu disesuaikan dengan kondisi ya. Kalau mampu sepekan sekali itu sudah sangat bagus, sepekan sekali itu sudah paling sering itu. Kalau misalnya orang tuanya satu komplek aja ya, satu kampung itu sepekan sekali sudah sangat bagus. Kalau nggak mampu sebulan sekali, kalau nggak mampu setahun sekali ya. Minimal seumur hidup sekali gitu ya, minimal ya. Ya bisa jadi ada orang yang diuji kayak gitu. Kalau zaman dulu kan transportasi nggak secanggih zaman sekarang ya. Kalau misalnya rumah aslinya di Madinah, dibawa suaminya ke Bukhara sana, gimana mau setahun sekali? Ya kan susah banget toh. Itu seumur hidup sekali itu sudah bagus itu. Pernah ketemu sekali dengan niat silaturahim itu sudah perjuangannya kan luar biasa itu bisa ketemu ya. Nah, makanya benar kata-kata para ulama, kalau ini disesuaikan dengan tokoh, sesuai dengan kemampuan. Kemudian tingkatan berikutnya adalah silaturahmi dengan salam. Ya, jadi kalau harta nggak bisa, khidmat nggak bisa, mengunjungi juga nggak bisa, minimal mengucapkan salam. Ya, sama sekarang kan enak toh, mengucapkan salam itu bisa dengan telepon, bisa dengan WhatsApp, ya, bisa dengan SMS, sangat mudah itu. Jadi mengucapkan salam itu sudah terputus dari hukum muqatta'ah. Sudah terputus dari hukum nyatru bahasa Jawanya ya. Ya, sudah artinya sudah tidak memutus hubungan, sudah mau berhubungan baik, mau dialog gitu intinya. Itu sudah terputus dari hukum muqatta'ah. Riwayat dalam Kashful Astar, riwayat Al-Bazzar ya. Rasulullah SAW bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Sambunglah tali kekerabatan kalian meskipun hanya dengan salam. Nah, ini menunjukkan berarti mengucapkan assalamualaikum, kirim salam itu termasuk bagian dari silaturahmi. Ya, kalau bisa sih ya mengucapkan. Misalnya ketemu di jalan, assalamualaikum cukup gitu ya, meskipun mungkin ada sedikit ketegangan gitu ya, sehingga kalau ngobrol gak enak, tapi ketemu di jalan sudah mengucapkan assalamualaikum, itu sudah memutus hukum muqatta'ah, sudah benar itu ya. Ya, dan bahkan kata Ibnu Abi Jamrah, silaturahmi dengan salam ini tidak gugur meskipun kerabat itu ahli maksiat sekalipun, bahkan kafir sekalipun, itu masih berhak silaturahim meskipun hanya dengan salam dan doa, gitu ya. Kata Ibnu Abi Jamrah, wala yasqutu ma'a dzalika silatuhum bid-du'a lahum bi dhahril ghaib an ya'udu ila tariqil musla. Silaturahmi dengan doa tanpa pengetahuan kerabat tidak gugur meski mereka kafir atau ahli maksiat, dengan harapan mereka kembali ke jalan yang mulia. Jadi salam itu kan mendoakan orang biar hidupnya damai, tenang, jadi nggak ada dendam bagi kita, ya. Mungkin kerabat ada yang nggak suka sama kita, yang penting kita tidak berbuat jahat pada mereka. Nah, hanya begitu ya. Ini silaturahim itu seperti itu. Kalau misalnya salam pun nggak sanggup, misalnya ngomong aja sudah khawatir akan bertengkar misalnya ya, maka minimal bitafaqqudil ahwal, dengan mencari kabar berita. Gimana kabarnya? Jadi jangan sampai kita nggak tahu kabar kerabat intinya ya. Tafaqqudul ahwal itu mencari kondisi kerabat sehingga nanti tahu, oh kerabat ini sedang sakit, oh kerabat ini misalnya butuh biaya pendidikan, oh kerabat ini bisa kondisi rumahnya sedang mau roboh dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengetahuan kondisi kerabat itu paling enggak nanti kalau Allah membuat kita mampu, kita bisa melakukan silaturahmi yang lebih baik. Karena ada kondisi tertentu di mana mau silaturahmi itu ketemu saja itu malah bisa khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ada itu kadang-kadang diuji semacam itu orang itu ya. Nah, karena minimal tafaqqudil ahwal itu sudah benar itu. Nah, yang terakhir yang paling rendah adalah tafaqqudil ahwal, mencari berita aja di sana ada intelijennya misalnya ya. Kita mencari tahu berita aja sudah, nanti kalau diketahui tambah panas lagi misalnya ya. Maka minimal bikaffil adza ya.
yakni minimal mencegah diri supaya tidak mengganggu kerabat. Nah, pokoknya kita nggak ngomong nyelekit, kita nggak menjelek-jelekan di hadapan orang lain. Kita niati gitu aja sudah masuk silaturahmi itu. Ya, itu namanya kaful adza, tidak mengganggu kerabat. Ini adalah silaturahmi serendah-rendahnya. Karena sifatnya pasif. Nggak aktif ya, sifatnya pasif. Ya. Nah, dan ini termasuk kebaikan karena ada orang itu hidupnya tersiksa gara-gara gangguan orang lain. Ya kan? Ada orang yang mungkin karena bucin pada orang tertentu, tapi orang itu nggak seneng sama dia, akhirnya ganggu. Yang di-hack WA-nya lah, gitu ya. Terus emailnya itu diacak-acak lah atau apa itu karena tadi ya, karena jatuh cinta bertepuk sebelah tangan. Ganggu kayak gitu kan merisaukan hati ya, merisaukan banget itu. Nah, makanya kalau orang mencegah diri untuk tidak mengganggu orang ini sudah termasuk kebaikan itu. Karena meringankan beban psikis dari orang lain. Nah, ada loh orang itu yang jadi pikiran terus gara-gara omongan orang lain yang dipikir terus berhari-hari bahkan berbulan-bulan, ada itu. Makanya kalau bisa menghindar dari itu, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi dengan level-level silaturahmi semacam ini, sekarang kita bisa tahu ya bagaimana menerapkan silaturahmi ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, jadi dengan ini pula kita sudah bisa lebih berhusnudzon kepada orang lain yang barangkali terlihat di depan mata itu kayak tidak silaturahmi, misalnya karena tidak pernah mengunjungi misalnya. Nah, kita nggak tahu kondisinya, bisa jadi ada sesuatu yang kita juga tidak boleh mencari tahu, mengkepoin, itu kayak gitu kan juga melanggar privasi orang. Tapi kita sekarang bisa berhusnudzon, mungkin yang ini nggak mampu, bisanya mungkin sekedar khidmat atau sekedar tafaqudil ahwal, atau bisanya hanya salam, atau bisanya bahkan hanya kaful adza. Nah, itu sudah cukup itu untuk membuat kita berhusnudzon kepada orang lain. Oke. Nah, hanya saja urutan ini nggak kaku loh ya sifatnya ya. Urutan ini tidak kaku. Kata kuncinya tadi adalah bihasabit thaqah, sesuai dengan kemampuan. Jadi kadang-kadang ada satu urutan yang tadi itu di tengah, tapi bisa jadi di atas dalam kondisi tertentu. Misalnya apa? Misalnya ada orang tua sakit, depositnya banyak, tabungannya banyak, ya kan? Itu kan nggak butuh harta, tapi yang dibutuh perhatian. Nah, berarti khidmat itu nomor satu dalam kondisi itu, bukan dengan harta, gitu ya. Nah, itu bisa dikiaskan dalam banyak hal yang lain. Jadi tadi itu sifatnya nggak kaku. Ini umumnya semacam ini, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi bahkan kaful adza itu nomor satu. Kalau memang dia wataknya pedes ini omongannya, ya kan. Kalau dia itu gampang ngomong nyelekit, ya, maka silaturahmi terbaik bagi dia bukan dengan harta, tapi diam, gitu ya. Mencegah diri biar tidak menyakiti kerabat, biar tidak mengadu domba kerabat, biar tidak memfitnah kerabat. Nah, itu bisa jadi nomor satu itu, ya. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, ya. Oke. Jadi itu ya beberapa poin-poin penting yang terkait ilmu silaturahmi. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan syariat ini, sehingga saat tiba momennya, terutama hari raya nanti ya, kita bisa mempraktekkan salah satu atau bahkan kombinasi dari semua silaturahmi ini. Nah, harus kita ingat ya, silaturahmi itu pahalanya besar sekali, janjinya itu luar biasa besar. Secara duniawi kita dijanjikan panjang umurnya. Ini kita lihat, saya melihat secara nyata beberapa orang yang umurnya dikasih panjang dengan silaturahmi. Kebiasaannya sangat luar biasa bagus dalam silaturahmi, dikasih umur yang sangat panjang. Ya, bahkan sampai melebihi umurnya usia umat Nabi Muhammad lah. Kalau usia umat Nabi Muhammad itu kan antara 60 sampai 70 toh. Nah, ini kalau jadi orang kalau sampai dikasih usia melebihi itu berarti panjang sudah. Berarti dikasih usia panjang. Bisa jadi kebiasaannya memang suka silaturahmi. Janji yang lain dari silaturahmi itu adalah tidak jadi diazab oleh Allah. Jadi bisa jadi orang itu terkena dia melakukan sebuah maksiat besar, Allah sudah murka banget, sudah menurunkan azab, tapi dia melakukan silaturahmi, nggak jadi.
Jadi dicegah tidak jadi terkena azab. Ya. Dan masih banyak lagi. Ini perlu kajian khusus kalau terkait dengan fadilah dan keutamaan dari silaturahmi. Ya. Oke. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada diskusi, ada pertanyaan. Saya persilakan. Aku. Kan ada keutamaan